Pemirsa Sriwijaya TV, sebanyak 155 keraton di Nusantara ikut meramaikan Festival Keraton Nusantara ke-7 di pelataran Benteng Kuto Besak. Setiap keraton mempertunjukkan berbagai kesenian dan adat istiadat yang berasal dari daerah. Festival ini digelar mulai dari tanggal 27 hingga 28 November 2010. Ajang ini diikuti lebih kurang 3.000 orang yang tampil dalam berbagai pagelaran kesenian, mulai dari tari tradisional, adat perkawinan, seni musik, serta pertunjukan seni lainnya. Hadir dalam pembukaan tersebut Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, dan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin II Palembang. Saya ingin mengambil semboyan dari orang-orang tua kita. Rame-rame lantas, malang-malang kuntum, maju terus, pantang mundur. Salah satu Sultan Lampung, Sultan Skala Barak, Edward Saperno, mengatakan antusiasnya mengikuti pagelaran ini sebagai bentuk pelestarian budaya dan evaluasi untuk pelaksanaan yang lebih baik ke depannya pada Festival Keraton Nusantara ke-8. Segala hal-hal yang terkait dalam seluruh kegiatan demokrasi ini mudah-mudahan menjadi sebuah masukan untuk supaya ke depan ada satu analisa dan evaluasi sehingga akan membawa sebuah perbaikan, sebuah dinamika yang lebih bagus lagi pada saat melaksanakan Festival Keraton Nusantara yang ke-8 nanti. Festival Keraton sendiri digelar selama 4 hari dan diramaikan oleh berbagai pagelaran kesenian keraton dan pameran benda pusaka. Tim Liputan Sriwijaya TV. Pemirsa Sriwijaya TV, tidak hanya menampilkan kesenian dan adat istiadat keraton suatu daerah. Salah satu rangkaian kegiatan Festival Nusantara ke-7 yakni pameran benda pusaka yang digelar di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Berbagai benda pusaka pun dipajangkan pada pameran ini. Selain memamerkan benda pusaka asal Kesultanan Palembang, beberapa benda pusaka dari keraton lainnya pun ikut dipajangkan. Mulai dari senjata, kitab, hingga pakaian adat, dan masih banyak lagi benda pusaka yang dipamerkan. Pameran benda pusaka sendiri dibuka mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Di sini Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini khusus dipakai untuk tempat pameran benda-benda pusaka keraton. Kemudian dari Sumedang Larang, dari Kepabeanan Cirebon, ada dari Siak, ada dari Kesepuhan, itu ada dari Skala Barak, itu dari Lampung juga ada. Jadi totalnya ada berapa keraton ini? Ada lebih kurang 12 keraton yang ikut. Pak, sebagian besar senjatanya itu apa sih Pak? Keris, umumnya keris ya, karena kita ini rasnya Melayu, jadi umumnya keris. Selain dari itu ada juga kitab-kitab kuno, naskah-naskah kuno itu dipamerkan juga di sini. Kalau kegiatan pamer seperti ini udah berapa kali sih? Kalau untuk festival ini di Palembang baru 1 kali ini. Pagelaran Festival Keraton Nusantara yang ke-7 ini ternyata menuai perhatian masyarakat Palembang. Tren positif terjadi pada kunjungan museum sebagai salah satu alternatif tempat liburan di akhir pekan. Seperti pada Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang menggelar pameran benda pusaka. Sejak dibuka pada Jumat 26 November 2010, jumlah pengunjung telah mencapai lebih dari 2.000 orang. Biasa, hari-hari biasa pun museum ini ramai. Karena museum itu sekarang kan untuk mengetahui jati diri bangsa itu kan di museum, untuk mengenal siapa nenek moyang kita itu di museum, untuk mengetahui masa lalu bangsa ini datanglah ke museum. Pak, ini hari kedua dibuka. Hari kedua, ya. Sampai sejauh ini Pak, jumlah pengunjung kita berapa? Sampai sejauh ini jumlah pengunjung tadi malam kita buka sampai dengan pukul 8 itu lebih kurang 2.000-an. Ya, sampai sekarang 2.000. Sampai sekarang itu lebih. Hari kedua, apalagi mudah-mudahan nanti malam ini kan malam minggu,
kita akan buka sampai malam juga, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat untuk berkunjung ke museum ini. Kalau misalnya untuk tingkat keamanan sendiri, ini kan banyak sebagian besar yang warisan. Ya, keamanan kita panitia besar itu termasuk kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota maupun PPP dan satpam daripada museum. Bukan hanya pengunjung lokal yang dimeriahkan di pameran ini. Akan tetapi pengunjung dari luar kota Palembang pun terlihat meramaikan pameran benda pusaka ini. Sebagian besar pengunjung tertarik dengan benda-benda pusaka yang dipanjangkan. Pertamanya, kedua lagi kita ingin tahu keadaan keraton di Palembang ini, bagaimana keadaannya. Kemarin kita kan keratonnya baru mulai dibenahi pada tahun 2005. Ya, nampaknya kalau kami melihat keraton dari Kesultanan Palembang ini nampaknya lebih ada manfaatnya bagi kami karena kami orang baru. Jadi masalahnya kami ingin belajar sebab mungkin itu kemampuan kami ini ingin belajar kepada mereka. Selain sebagai pameran benda pusaka, pameran ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan wisata Kota Palembang. Wahyu Ramadan, Sriwijaya TV. Sebanyak 155 keraton dan kesultanan senusantara turut serta dalam Festival Keraton Nusantara ke-7 26 sampai 28 November 2010 di Palembang. Nampak keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara yang masih banyak belum kita ketahui selama ini. Padahal menurut Pangeran Gondo Prawiro dari Keraton Kutai Kertanegara, di tengah era globalisasi, menurutnya keratonlah yang menjadi benteng terakhir pertahanan budaya bangsa. Dirinya berharap pemerintah dapat lebih serius mengurusi hal ini, karena kekayaan budaya ini merupakan aset Indonesia yang bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang tentunya meningkatkan PAD. Kalau budaya bangsa ini dikelola dengan baik, itu bisa menarik daya tarik turis. Nah, kalau budaya ini kita kemas dengan baik, saya pikir pendapatan daerah itu meningkat dengan ekonomi kerakyatan otomatis itu. Kalau kita tidak punya uang, pemerintah tidak membantu kita, saya pikir harta pusaka kita sedikit akan dijual dong. Kita mau makan dari mana? Nah, kalau sudah keraton kosong, tidak punya daya tarik. Nah, inilah perlunya forum itu. Saat ini baru disahkan sebuah keputusan menteri yang akan mengatur mengenai alokasi dana pelestarian keraton. Namun masih menuai sentimen negatif pihak keraton dan kesultanan karena ketidakpuasan mereka atas tidak dibuatnya peraturan tersebut langsung oleh Presiden. Weni Tirandini, Wahyu Ramadan, Sriwijaya TV. Tak banyak yang mengetahui tentang Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Apalagi generasi muda saat ini, sejak pendidikan dasar tak pernah ada dalam buku sejarah cerita mengenai keberadaan keraton ini. Ini diakui Sultan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam saat ini, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, di sela musyawarah besar Raja dan Sultan Senusantara di Hotel Grand Zuri Minggu siang. Pihaknya sendiri terus berupaya mengusulkan ke Kementerian Pendidikan Nasional mengenai hal ini. Namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya dari Kemendiknas. Kenapa ini tidak dimasukkan? Kita sudah mencoba Kemendiknas. Pada waktu kita di Istana Negara dengan bertemu dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di zaman Pak Dwi kita sudah ingin memasukkan suatu mulok, muatan lokal. Tapi inilah kenapa ini mereka kurang memperhatikan dari Kemendiknas ini. Sultan mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan hal ini agar generasi muda bisa mengetahui sejarah yang benar dan akurat. Weni Tirandini, Wahyu Ramadan, Sriwijaya TV.